gembira adalah mancing. Mak, Ya, masak kapan? gak masak. Loh, kenapa nggak masak? Males. Loh, Mancing aja terus. mancing lagi nih, balik lagi nih. Iya, mancing sana. Oke. Besok pulang. Mancing sana. Eh, kena aja loh kamu ngarang-ngarang soal mancing. Siapa yang melarang? Ngelarang. Saya nggak melarang. Ya udah papa terserah mau mancing, nggak usah pulang aja sono. Loh, pulang aja rumahku, nggak usah pulang. Biar Masak kapan? ini bukan rumah, pulang saja. Yang bayar listrik aku, yang biaya aku. Biarin. Bodo amat. Mancing makan sama ikan sana. Sama ikan ya, mancing ya. Di sana. Ih, istri cerewet. Mancing aja omelin. Iyalah, Makanan nggak ada. males masak. Tak telepon bapakmu nanti. Telepon. Mana telepon bapakmu sini? Telepon aja. Orang tiap hari ngoceh aja. Ini kan mencari ketenangan batin mancing. Orang Tuhan Yesus aja nyuruh kok tebarkanlah jalamu sana. Dulu jala, sekarang pancing, tebarkan ke sana. Emang ada Tuhan Yesus nyuruh papa nyebarin pancing? Ya nggak ada, tapi mancing sah-sah aja. A few moments later. Siapkan keluarga bahagia di tengah zaman modern. Sabdanya bagai kenangan jauh harumnya merata. Obat kemo. Shalom, selamat datang di channel YouTube GBI Sinar Budi bersama dengan saya Asmoro sebagai host dan ada Bapak Wisnu dan narasumber kita Bapak Stefano Ambeza. Hari ini kita sedang bersama-sama membahas satu topik, keluarga sebagai lembaga bentukan Allah. Keluarga sebagai lembaga bentukan Allah. Oh, Mas Wisnu, tadi itu ada kejadian apa? Coba ceritakan sama saya. Tadi yang tadi itu. Gini loh Om, kan saya kerja capek, berangkat pagi pulang malam. Kadang-kadang kalau memang libur, saya memang ambil waktu karena hobi saya kan mancing. Tapi lama-lama istri saya ini cerewet. Nah ini jadi masalah juga di rumah tangga saya. Saya selalu ribut gara-gara mancing, ribut gara-gara mancing. Nah, waktu pacaran waktu itu nggak tahu kalau istri. Ya tahu aja, waktu pacaran pun tahu kalau calon istri saya bahwa saya itu memang hobinya mancing. Tapi mungkin karena waktu pacaran itu lagi baru-barunya mungkin ya, jadi ketika nggak seneng ya dibikin seneng aja gitu sih Om. Oh, gitu. Nah, seperti ini yang terjadi di keluarga-keluarga yang lain mungkin juga ya, karena hobi tidak sesuai dengan selera si pasangannya, terjadi masalah dan banyak sekali pernak-pernik keluarga yang terjadi khususnya waktu corona seperti ini kan semua mereka sering di rumah. Suami jarang kerja karena memang di lockdown atau harus PSBB, harus kerja di rumah, stay at home. Nah, ada banyak masalah-masalah terjadi hari-hari ini. Ini kebetulan ada Bapak Stefano Ambeza, Dr. Stefano Ambeza. Ilmu ini terinspirasi dari beliau dan dia begitu luar biasa concern terhadap keluarga. Saya persilahkan Pak Stefano, bagaimana ini kasus seperti ini, Pak? Ya, selamat berjumpa kembali bagi rekan-rekan keluarga-keluarga modern. Obat kemo ini adalah kepanjangannya adalah obrolan Alkitab tentang keluarga modern. Keluarga ini memang banyak persoalan, banyak masalah, apalagi di masa-masa PSBB ini di rumah, sehingga seringkali satu orang ingin santai, relaksasi, tetapi di lain pihak juga ada pihak pasangan yang ingin tetap bersama-sama, sehingga terjadi satu komunikasi yang tidak baik gitu ya, terjadi keributan. Iya. Mungkin contohnya dari keluarga Om Wisnu ini, Mas Wisnu ini ya. Waduh. Hobi yang tidak sama ya mungkin ya. Saya punya hobi juga nggak sama dengan istri saya, Pak. Ada masalah juga, tapi kami nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu gitu, Pak. Kamu kok sering ketahuan masalah sih ya? Oke, coba ceritakan kenapa itu.
Ya mungkin karena apa ya, membangun satu komunikasi, kadang-kadang memang ada satu dominan, ada yang satu yang memang harusnya komunikasi itu kan dibangun. Kalau di keluarga saya harusnya ketika saya menyampaikan sesuatu itu memang harus ada timbal balik. Kalau selama ini kan enggak, saya ngikutin kemauan saya sendiri, hobi saya sendiri. Karena ngerasa saya bekerja, saya capek, saya butuh hiburan. Dan di rumah ya kalau bisa dikatakan dengan umur perkawinan saya yang sekarang, yang sudah mau menyentuh puluhan tahun, ya menurut saya bosan juga di rumah terus. Saya harus punya Tapi komunitas. ngomong-ngomong, kamu ngerti nggak sih keluarga itu apa? Keluarga tahu saya, keluarga. Apa itu keluarga? Ya keluarga itu ya satu, bisa dikatakan ya satu lembaga tadi yang memang disatukan oleh Tuhan, dan kami harus saling mencintai, bahkan keluarga itu tidak bisa dipisahkan sampai mati tentunya. Lah kalau ribut terus, Nah ini solusinya, saya minta solusi ke bapak-bapak pendeta yang memang concern menangani keluarga ini. Bagaimana ketika memang trouble ini terjadi di keluarga saya. bagaimana Pak Pendeta nih, Pak Stefano Ambesa menjelaskan keluarga sebagai lembaga bentukan Allah, Pak? Ya, sebenarnya Mas Wisnu tadi sudah ngerti sih apa itu yang disebut dengan keluarga tadi ya. Tetapi dalam prakteknya atau mungkin perlu kebersamaan lagi dengan pasangannya. Mungkin Mas Wisnu tahu, terus kemudian Mbak Marni mungkin juga sedang tidak memahami atau sebaliknya. Lagi pas keluar senangnya. Iya. Atau mungkin pas datang bulan. Kamu ingat-ingat enggak kalau pas datang bulan terus ribut begitu? Tidak ada keluarga yang tidak ada ribut-ributnya. Tadi Om Asmoro ngomong keluarganya pun pernah ribut-ribut. Saya pun sebagai yang lebih tua berkeluarga pun masih aja ribut-ribut ya. Gitu. Itu hal yang wajar. Ternyata kita sama, Pak ya. Ya tidak ada yang tidak ribut karena memang meskipun kita sudah disatukan, kita masih dua pribadi yang mempunyai hal-hal yang berbeda. Nah, Yang itu. dimaksud itu loh Pak, lembaga bentukan Allah itu maksud. Nah, dengan untuk mengurangi ribut-ribut ini kita kembali kepada pemahaman tentang keluarga. Ya, sama-sama duduk bersama dengan pasangan kita sebagai suami, duduk bersama dengan istri kita atau istri dengan suaminya. Tapi enggak boleh duduk sama istri orang. Itu Apalagi masalah. menceritakan masalah keluarga. Oh iya. Jangan ya. Untuk membicarakan ini, untuk mengobati sakit penyakit seperti ini, obat kemo itu perlu sekali. Iya. Ya. Itu obatnya Pak Stefano. Pak Stefano itu kanker, di kemo balik dan menemukan obat ini ternyata. Sekarang tuh Bagaimana? masih di kemo ini. Masih di kemo ya Pak Kemonya ya? sudah pakai oral gitu. Oh tapi obat sudah oral. pakai obat ya? Ya. Bagaimana Pak? Nah, yuk saya mengajak kita semua, pemirsa juga, Mas Wisnu juga, saya ingin membacakan kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, kitab Kejadian pasal kedua, yaitu saya membaca ayat 21 dan 22. Ya, saya boleh membacakan, di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu garis bawahi, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam maksudnya. Ya, manusia itu adalah Adam, bahasa Ibraninya. Manusia itu Adam itu. Adam itu Adam manusia. itu artinya manusia. Manusia. Ya, kita belajar sedikit bahasa Ibrani gitu. Berarti ya. lebih dari satu dong Pak? Apanya? Apanya? Adamnya. Adamnya nanti keturunannya nanti. ada Adam yang lain Yang lain, gitu. iya, iya. Adam di sini artinya manusia, dalam konteks ini manusia laki-laki. Ya, tapi secara umum artinya human, manusia, that's all gitu ya. Kita memahami Adam itu dalam konteksnya. Wah, ini pelajaran luar biasa ini. Iya, teologi nih Pak ya. Oke, di sini yang saya sangat menarik, saya teringat dalam pelayanan gereja kami GB Sinar Budi, Ya, Om betul. Asmoro, saya, Pak Yada. Ibu Debi, kemudian juga Pak Yada.
ketika memberkati nikah itu ada satu penggalan dalam seremoni pernikahan kita itu adalah laki-laki berada di dekat mimbar, kemudian perempuan itu ada di masuk gereja Sebagai tamu. datang. Datang. Yang menjadi soal adalah bahwa dia dibawa oleh bapaknya, dipertemukan dengan pasangannya, laki-laki atau mempelai laki-laki yang sedang menunggu. Nah, apa yang hendak kami peragakan, dan ini bukan hanya kami tentunya, banyak gereja juga, kami hanya mengadopsi dari gereja lain pastinya, bahwa seorang ayah itu melambangkan seperti perwakilan representatif dari Allah yang membawa perempuan untuk dipertemukan, dipersatukan dalam pernikahan menjadi keluarga. Nah, itulah dasar menyatakan bahwa keluarga itu adalah lembaga bentukan Allah. Bahkan itu adalah lembaga yang pertama yang pernah dibentuk oleh Allah. Lembaga pertama kali yang dibentuk Iya. oleh Allah. Coba kita lihat dalam cerita penciptaan. Belum ada lembaga-lembaga. Tuhan mencipta manusia, Tuhan mencipta binatang, Tuhan mencipta matahari. Tetapi ketika mencipta lembaga, maka yang pertama kali hakikat daripada keluarga itu adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, begitu Om Wisnu. Berarti pernikahan tidak boleh main-main. Oh ya jelas. Ini lembaga yang dibentuk oleh Allah. Ya, kalau kamu tadi ngomong, oh ini listrik aku yang bayar, kayaknya main-main itu, gimana itu? Orang emosi. Itu Pak, lanjutan Pak. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa ketika kita ini mengetahui bahwa keluarga itu lembaga bentukan Allah, memang kita tidak boleh main-main. Ya emosi sih, Om Wisnu, Mas Wisnu boleh, saya juga punya emosi, Om Rob punya emosi, tetapi jangan sampai emosi itu kemudian melalaikan dan bahkan nantinya bisa mengakibatkan menghancurkan keluarga bentukan Allah. Jadi kalau minta kita cerai, itu berarti merusak Pak ya? Oh jelas, ya kan? Nggak boleh. Nah, Cerai itu tidak boleh karena merusak lembaga yang membentuk itu yang berhak untuk merusaknya, yang membentuk. yang berhak merusaknya, dan alat merusaknya hanya dengan satu cara, ya maut. Wah, nah itu Om Wisnu, karena waktu diberkati kan diomongin gitu toh. Ya lagi emosi memang lupa yang diberkati waktu itu kayak apa, lupa. Jadi tolong permisah, kalau yang ada mau niat cerai atau mulai kata-kata cerai, hati-hati. Itu kalimat yang sangat melukai hati Tuhan. Itu Pak. Itu kira-kira ya Pak ya? Iya. Lanjutkan Pak. Nah, itu bukan hanya perkataan daripada pendeta bahwa itu lembaga yang dibentuk oleh Allah, tapi Alkitab sebagai implikasinya saya menemukan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan dalam kitab Matius, saya akan lihatkan itu pasal 19 ini ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ya. Ini sekarang adalah perkataan Yesus ini. Perkataan Yesus Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Oke, perkataannya seperti ini. Dengar baik-baik Mas Wisnu, dengar baik-baik juga pemirsa yang ada di rumah, keluarga-keluarga yang sedang ribut-ribut. Keluarga modern itu memang banyak ributnya, apalagi dalam masa PSBB ini semua di rumah terjadi interaksi suami istri, maka malah sering ribut itu. Ya kan, kalau jauh dirindukan kapan pulang, tetapi kalau dekat terus kapan berpisah gitu ya, karena ribut gitu. Padahal hal-hal sepele Pak, biasanya Iya. salah naruh sendal, iya kelamaan main YouTube. Iya. Kalau nonton YouTube obat kemo boleh ya Pak ya? Boleh loh.
Orang ini isinya firman Tuhan. kok. Firman Tuhan. Ya, Iya, Pak. jangan lupa nonton ya. Mungkin, Perhatian. mungkin Mas Wisnu yang baca, Pak. Oh ya. Ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu ya suami, ya istri, ya mertua, Tetangga bareng. tetangga, ataupun mungkin suami orang lain. Istri orang lain Istri juga. orang lain juga. Nggak Atau bisa. pancing, alat pancing. Mancing itu juga jangan sampai membuat perceraian terjadi. Boleh mancing, ya kan saya suka mancing. Gereja kita punya program mancing. Kan Mas Wisnu yang menjadi Ketua mancing. ketua kaum pria yang Suka mancing. suka membawa kaum pria untuk Mancing. mancing. Tapi mancing itu hanya mengisi waktu kosong, jangan membuat rumah tangga menjadi kacau, bahkan berujung pada perceraian. Itu perkara sepele tapi ya tadi suka membuat Keributan. Makanya jangan suka mancing keributan, mancing iwak wae. Itu. Wah, luar biasa. Jangan bahan Alkitab yang sudah dibagikan jelas sekali di dalam Kejadian pasal yang kedua, 20, 23, bentukan Allah. Tidak boleh macam-macam. Kalau melanggar, merusak, berarti merusak hakikat Tuhan. Lalu yang kedua adalah Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Dipersatukan dan tidak boleh dipisahkan. Dipersatukan oleh Allah. Demikian Pak Stefano ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada semacam ilustrasi yang lain Pak. Saya punya masalah loh Pak. Waktu anak saya yang pertama lahir Pak, saya ribut sama mertua Pak. Ribut sama mertua gara-gara cara mandiin anak. Kan saya kebetulan pernah sekolah medis Pak ya. Nah, ada yang pokoknya zaman kuno dibawa, lalu kemudian kami ribut. Jadi karena saya mencegah keributan itu, istri saya hanya nangis. Saya bilang, Pak, Bu, saya sudah punya tiket pulang balik gitu. Saya jadi mikir, saya salah. Cara saya memang agak kurang ajar waktu itu karena saya belum mengerti Pak hubungan kami dengan mertua, hubungan kami dengan ini memang dulu. Nah akhir-akhir ini kan kami belajar menghargai, belajar itu Pak. Memang betul Pak dibentuk oleh Allah, tapi kan juga dibentuk oleh orang-orang di sekitar keluarga kita Pak. Apakah Bapak punya penjelasan hal itu Pak? Iya. Memang kalau dalam prakteknya, praktek keluarga memang kita juga dibentuk atau belajar dari orang lain. Dari mertua, dari belajar, itu hal yang lumrah. Ketika kita belajar dalam cara membangun keluarga di masa-masa kita memang berbeda dengan masa-masa orang tua ataupun mertua. Nah, sebagai anak kita harus menghargai orang tua ataupun mertua selama itu tidak melukai ataupun selama itu tidak membuat keluarga kita berantakan. Hal yang sepele seperti itu memang seringkali membuat keributan, tapi yuk sebagai keluarga oke lah, apa salahnya sih mendengar nasihat orang tua, mertua, apalagi hanya cara memandikan. Okay. Selama itu baik untuk anak, tidak membuat keluarga kita ribut, lakukan saja. Mertua akan senang, habis itu pakai cara kita kalau mertua sudah pulang. Kan gitu kan? Jangan ribut, apalagi punya tiket mau kemana tadi? Tak beliin tiket. Itu. Ya kan sudah minta maaf. Ya, itu loh pendeta aja kayak gitu. Iya, ya. minta maaf. Artinya adalah itu bukan apa, siapa saja bisa seperti itu. Iya. Karena kita masing-masing punya ego. Kan keterbukaan awal dari pemulihan Pak. Jadi saya tadi terbuka loh Pak. Iya. keluarga modern, ayo belajar terbuka. Walaupun kadang-kadang itu sangat malu dan menyakitkan, ya belajar terbuka tidak apa-apa. Ada kejutan-kejutan nggak di keluargamu? Setelah kamu pacaran, terus setelah menikah, ada kejutan enggak?
Ah, kejutan sih nggak ada. Karena gini, yang namanya dulu pacaran tuh yang manisnya pas pacaran. Setelah keluarga kan sudah sibuk. Saya sudah sibuk bekerja, mencari nafkah buat anak istri saya. Terus ya istri saya udah sibuk, capek di rumah, masak, nyuci, nganterin anak sekolah dan sebagainya. Nah kadang-kadang itu mungkin yang saya mau tanyakan kepada Bapak, mungkin Bapak Pendeta atau rekan-rekan yang lain. Saran apa sih sebenarnya untuk apa ya mengakrabkan hubungan saya sama istri supaya masih sama seperti pertama sampai sekarang setelah usia pernikahan saya mungkin udah mencapai puluhan tahun. Puluhan tahun. Monggo Pak, gimana Pak? Ya, memang indah sih waktu pacaran, ya kan? Pengennya ketemu aja gitu ya, berduaan aja. Nah, sekarang setelah sibuk ke berkeluarga puluhan tahun, biasanya 5 tahun pertama itu masih honeymoon. Setelah 5 tahun berikutnya itu sudah honey-nya sudah hilang gitu ya. Dulu belum suami istri sudah panggil honey gitu ya. Honey sekarang enggak. Ya, mulai kita gunakan lagi istilah-istilah meskipun kita bukan orang barat ya. Tapi gunakanlah kata-kata yang menyapa dengan kemesraan. Dan panggilan istimewa. Ya, saya belajar juga. Istri saya panggil say. Sah? Say. Oh sah. Coba. Panggil apa? Saya pernah saya apa sayur gitu. Nah, itu perlu dibiasakan say gitu. Peluk. Beb. Ya jangan jadi ledekan Bu ya. Iya, Tapi iya, memang betul. muncul dari ketulusan hati Ketulusan. say. Ya saya dengar, jangan anak saja yang dipanggil Hani, tapi juga istri atau suami boleh dipanggil Hani dong. Betul. Apa panggil sugar gitu ya. Mungkin Sugar. ada Pak, suruh pemirsa mengirimkan komen di YouTube kita. Apa panggilan terkeren keluarga Anda di rumah? Pasangan, kepada pasangan. Nah, iya kepada pasangan. Kalau saya say Ya. gitu ya. Kalau saya mama. Kalau kamu? Beb. Jangan lama. Mama itu biasa, hanya membiasakan membahasakan untuk anak. Iya betul. Ini pribadi. Coba mau dibangun itu. Kalau pribadi adik Pak. No, jangan. Karena kami waktu pacaran adik gitu. Oh ya sudah. Kalau memang Kalau udah itu- kalau istri saya udah dipanggil adik gitu udah kelepek-kelepek Pak. Ya sudah. Yang penting itu memang Iya. memang membuat satu keadaan mengingat masa manis dulu. Iya betul. Ya kan? Masa manis itu honey, sugar gitu. Say ya. Candy. Ada yang Candy ya. itu memang istilah barat. Oke. Tahu kebiasaan waktu pacaran dulu kayak apa? Ya. Oke. Kita membahasakan untuk anak kita. Ada loh Pak, pasangan itu manggil istrinya itu Hani. Waktu ditanya, kenapa kok panggil Hani? Karena saya lupa nama istri saya. Oke, demikian obrolan mengenai obrolan Alkitab tentang keluarga modern. Bapak Ibu di rumah, rekan-rekan, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya agar tayangan ini memberkati banyak. Mungkin ada kalimat quote dari Bapak narasumber kita, silakan Pak. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita bukan yang membentuk keluarga itu, kita tidak boleh menghancurkan. Kalau kita tidak membentuk keluarga itu, kita tidak boleh menghancurkan. Ini kalimat quote dari Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Stefano Ambeza. Kira-kira gimana? Sudah jelas? No? Sudah jelas, puji Tuhan. Terima kasih buat narasumber. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Demikian kiranya pertemuan hari ini. Semoga Bapak Ibu, keluarga, detolan di rumah diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Obat kemo Pak. 1, 2, 3. Obat kemo. Berkati.